Mengapa Yesus harus lahir di palungan padahal anak Allah? Lukas 2 ayat ke-7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, ketika Yesus lahir ke dunia, dikatakan di dalam kitab Lukas bahwa Yesus dibaringkan ibunya ke dalam palungan sebagai pengganti sebuah tempat tidur bayi, karena tak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Palungan yaitu tempat makanan ternak, sering dipahat dari batu pada suatu sisi gua. Nah, Yesus lahir dalam keadaan yang seperti itu, begitu sederhana. Tapi kelahirannya itu adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Jelas kelahiran Kristus di palungan bukan suatu kebetulan. Kalau kota tempat kelahiran saja yaitu Bethlehem sudah Allah rencanakan dan Allah menggunakan orang kafir untuk menggenapinya, maka tempat kelahiran pun pasti sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, mengapa harus lahir di dalam palungan seperti seekor binatang padahal ia adalah anak Allah? Kalau sampai Allah begitu rela anaknya yang tunggal lahir di dalam palungan yang tidak lazim seperti kelahiran bayi-bayi yang lain, pasti ada maksud tertentu daripada palungan tersebut. Karena ini memang tidak lazim. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus lahir di palungan padahal anak Allah? Mari kita bahas. Yang pertama, palungan menggambarkan tidak ada tempat bagi manusia untuk menerima Allah. Kota Bethlehem yang kecil itu tiba-tiba penuh sesak. Akibat adanya sensus menyebabkan seluruh orang yang berasal dari kota itu kembali ke Bethlehem. Sehingga seluruh penginapan penuh. Tetapi pertanyaannya, apakah banyak orang di sana tidak mempunyai hati nurani untuk menyediakan salah satu ruangnya pada waktu melihat seorang wanita yang kesakitan karena ingin melahirkan? Apakah karena sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tidak ada lagi perasaan pada waktu melihat seorang wanita yang merintih-rintih karena menahan sakit ingin melahirkan? Pertanyaannya, apakah urusan mereka sangat penting menyebabkan tidak perlu peduli dengan kebutuhan orang lain yang sangat mendesak itu? Nah, saudara, terlepas dari ketidaktahuan mereka bahwa bayi itu adalah anak Allah, tetapi di manakah hati nurani mereka dan perasaan manusia pada saat itu pada waktu melihat Maria yang kesakitan? Dengan kata lain, Tuhan Yesus harus dilahirkan di palungan karena pada saat itu manusia tidak mempunyai hati nurani lagi untuk menerima dia. Tuhan Yesus harus lahir di palungan karena manusia tidak lagi berperasaan. Manusia menolaknya dengan alasan sibuk dengan urusan mereka yang dianggap lebih penting. Manusia menganggap pekerjaan dan ketenangan di rumah penginapan lebih penting daripada menolong orang lain yang menderita. Dalam hal ini, kelahiran Kristus merupakan suatu tragedi manusia. Suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena manusia menolak sesama. Maka anak manusia harus dilahirkan di dalam palungan. Walaupun mungkin palungan itu suatu kandang binatang yang berada di dalam goa. Nah, tetapi tetap itu tidak layak bagi kelahiran seorang anak manusia. Dan yang sadisnya adalah terjadi di Bethlehem, kota kelahiran Raja Daud. Juga tempat kelahiran atau tempat asalnya Yusuf. Maka sulit dibayangkan betapa pedihnya hati seorang Yusuf karena di tempat kelahirannya sendiri, ia dan istrinya ditolak atau tidak dipedulikan oleh kaumnya sehingga harus melahirkan di palungan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, palungan menggambarkan bahwa Yesus adalah orang terbuang yang datang untuk mereka yang terbuang. Di dalam Lukas 2 ayat ke-11, para malaikat berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu. Kemudian pada ayat ke-12 dikatakan, inilah tandanya bagimu. Nah, berarti secara khusus bagi para gembala ini, Kristus mau datang. Pertanyaannya, siapakah para gembala ini? Pada zaman Tuhan Yesus, menurut beberapa tafsiran, para gembala adalah kaum yang tersingkir. Mereka adalah kelompok yang tidak mempunyai status sosial di dalam masyarakat, alias tidak diperhitungkan. Mereka sama seperti para budak atau para hamba, sama seperti orang-orang yang berada di penjara. Dan para rabi-rabi Yahudi memandang rendah mereka. Nah, kalau sudah dipandang rendah oleh para rabi-rabi Yahudi yang punya status sosial yang tinggi di masyarakat, maka jelas kelompok ini adalah kelompok yang tersingkir alias terbuang. Tetapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu dan inilah tanda bagimu. Berarti untuk para gembala ini Kristus mau datang. Perhatikan, palungan dan gembala sangat berhubungan.
Gembalalah yang menyediakan makanan di palungan bagi domba-dombanya. Berarti, kalau Kristus lahir di palungan, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ini merupakan sebuah simbol bahwa Yesus datang bagi orang-orang yang terbuang ini. Kalau seorang anak dilahirkan di istana, maka jelas dia adalah anak raja atau bangsawan. Kalau seseorang dilahirkan di rumah sakit, maka menunjukkan ia adalah dari keluarga yang mampu. Tetapi kalau lahir di palungan, menunjukkan ia adalah orang yang terbuang. Tiada tempat yang layak untuk dia. Tetapi puji Tuhan, haleluya, untuk orang-orang yang tersingkir ini, yang terbuang ini, Kristus mau datang. Dan yang lebih menguatkan bahwa Kristus mau datang kepada orang-orang yang terbuang ini ada dua hal. Yang pertama, hari ini juga berita kelahiran Kristus atau kabar baik itu disampaikan kepada para gembala, bukan besok, tapi hari ini. Orang maju saja yang mewakili kelompok yang pintar dan kaya, atau yang menguasai ilmu perbintangan dan persembahannya yang mahal, tidak disampaikan secara langsung oleh para malaikat, hanya diberikan tanda bintang. Sedangkan yang kedua, kita lihat, ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Berarti merekalah yang diberikan kesempatan yang pertama untuk pergi melihat bayi Yesus. Bukankah semua ini menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus datang untuk kelompok yang tersingkir ini, yang diwakili oleh para gembala. Jadi saudara, jika melihat sekelumit hal ini yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka apa yang telah kita lakukan sungguh tidak ada berarti. Apalagi jika kita sampai melihat semua pekerjaan tangannya Tuhan. Jadi rasanya sayang sekali jika Natal tahun ini kita hanya pakai untuk bersenang-senang saja, berbagi-bagi hadiah saja, lalu berlalu begitu saja. Mari saudara, kita rayakan dengan sungguh-sungguh mengingat segala kebaikan dan kasih yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ada amin. Yesus lahir dalam keadaan yang sederhana, tapi mati dalam keadaan yang luar biasa. Yesus mengawali suatu hal yang sederhana, tapi dampaknya terasa sampai hari ini. Mari selama kita hidup di dunia ini, kita bisa saja melakukan hal yang sederhana. Tapi tirulah Yesus, teladan kita. Mari kita tinggalkan sesuatu yang punya dampak yang luar biasa. Ayo, jadi berkat dan menangkan jiwa bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.